Jamaah haul yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara haul orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ali Hasan, betul ya? Yang ke-10. Kita dalam tradisi kaum Nahdiyin, haul adalah acara yang sangat populer. Kalau orang-orang sebelah selalu memandangnya sebagai bid'atun dolalatun karena memang alasannya Nabi nggak pernah ngerjain. Tapi bagi kita nggak usah kita ladenin, biarin aja. Sama jalan-jalan aja. Saya punya teman yang model kayak gitu, kalau dia ngomong suka tentang amalan orang Nahdien, saya kasih jaminan sama dia. Udah tenang aja ente mah, anak nggak akan ganggu ente. Tenang, pokoknya ente jamin kalau ente mati, anak nggak bakal doain ente, aman ya. Jadi pergaulan kita tetap smooth saja. Dan dia bilang bid'ah gitu ya, baca-bacaan kita nggak nyampe, udah pokoknya udah tenang, ada jamin hubungan kita tetap bagus. Anak kasih jaminan bahwa anak nggak akan pernah bacain apa-apa buat itu. Tapi jangan larang anak untuk bacain doa kepada orang-orang yang sejalan dengan kami. Ini masih dalam semangat uzkuru mahasina mautakum sebenarnya. Ya, kita diperintah oleh Nabi untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kita. Karena di dalamnya ada ibrah, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya kita bisa mengambil nasihat. Orang yang hidup belakangan selalu meniru orang yang hidup duluan. Dan begitu seterusnya, nanti kita diikuti oleh hidup orang-orang yang belakangan dari kita. Maka orang-orang yang telah menorehkan tinta emas dalam hidupnya nggak boleh kita lupakan begitu saja. Setidaknya dalam putaran 1 tahun diperingati hari wafatnya orang yang kita anggap berjasa dalam hidup kita. Orang yang telah berjuang, orang yang telah berbuat kebaikan. Bagi semua orang itu bisa menjadi pendorong dan motivasi untuk terus menorehkan kebaikan demi kebaikan. Bagi keluarga agar tidak pernah dilupakan jasa-jasa mereka, utamanya keturunan-keturunannya, orang yang pernah dekat, pernah istifadah, pernah belajar, pernah bergaul. Tentunya ada banyak kebaikan-kebaikan yang harus menjadi kebaikan tak terlupakan, disegarkan dalam perputaran setiap tahun. Begitu seterusnya. Makanya alhamdulillah saya walaupun udah 30 tahun main panggung, belum pernah ada undangan haul bajingan tuh belum. Selalu yang di haul itu orang-orang baik. Agar kita segarkan kembali ingatan kita. Utamanya bagi keluarga itu sangat penting. Apa yang telah diucapkan, apa yang pernah diajarkan, yang pernah diteladankan, irsyad dan taujihatnya itu selalu segar dalam ingatan, sehingga bisa menapaki hidup dan mencita-citakan hidup lebih bermanfaat dan lebih berat. Sementara bagi kita yang masih hidup ini juga penting mengingat kematian itu penting. Saya sering bilang ingat mati itu ibarat kendaraan itu rem. Kendaraan biar bagaimana juga kalau remnya pakem aman kita. Odong-odong remnya pakem itu jauh lebih aman kita naik daripada Mercy Blong. Jadi kira-kira kalau orang ketua kanan ini mau diajak ke kebun jeruk, ada Mercy Blong, ada odong-odong pakem, naik mana? Astagfirullah, dan odong-odong. Naik Mercy Pak, kalau saya mah, saya dandanin dulu remnya. Ini kan ngaji begini kan dandanin rem juga sebenarnya.
boleh menentukan supaya kita hidup itu nyampe kepada tujuan. Kalau tidak, hidup ini menjadi sia-sia. Saya kutipkan syair dari imamuna wa qudwatuna al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Idza 'asha mru'un sittina 'aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisfi asqamun muhammun wa syuklun bil makasibi wal ayami. Kata beliau, idza asyamru'un sittina aman, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, itu sebuah ibarat pengandaian umur umat Nabi Muhammad yang kisarannya baina sittin wa sabanun. Dia ambil angka 60. Beliau Imam Syafi'i katakan, apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, maka bisa dipastikan fanisful umri tamhaquhul layali, separuh umurnya akan dihabiskan oleh malam-malam. Karena masa hidup kita dua, malam dan siang. Jadi kalau hidup kita 60 tahun berarti umur kita siangnya 30, malamnya 30. Malam itu kalau kita ambil keseluruhan An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu adalah masa kita untuk rehat, tidur, sementara siang untuk mencari kehidupan. Artinya umur yang paling produktif bagi kita itu siang, Pak. Malam istirahat. Bahkan ada di antara kita ini yang tidurnya gak kudu malam, siang malam juga tidur. Pengalaman saya dari khotib Jumat itu jamaah kalau asal tenang pasti pulas. Umum. Ini model kayak begini, jangankan urusannya urusan tidur, orang aja yang pulas. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Maka itu saya singkat saja. Di bait yang kedua, Imam Syafi'i bilang, wa nisfun nisfi. Karena yang separuhnya itu udah habis untuk tidur, istirahat 30. Berarti yang bisa kita maksimalkan umur kita hanya 30. Apakah yang 30 ini bisa kita maksimalkan 100% dalam hidup kita untuk mengukir sejarah atau melakukan ibadah dan segala macam tugas kehidupan kita? Beliau Imam Syafi'i katakan wa nisfun nisfi, separuh dari separuhnya, berarti 15 atau seperempat umur kita itu yadhabu laisa yadri. Umur seseorang itu akan hilang begitu saja tanpa disadari. Jadi seperempat umur itu rata-rata kebanyakan orang itu umur itu lewat sia-sia tanpa ada makna. Kebayang nggak kita kongkohnya aja berapa jam sehari? Belum yang hobi main gaple, belum yang hobinya mancing. Tahu sendiri kalau urusan mancing manusia, persiapannya dari malam. Mancingnya besok malam itu udah beresin corak. Masya Allah. Itu perginya belum subuh, pulang belum maghrib, separuh hari gitu. Belum ngomongin orang, belum bengongnya. Pernah lihat orang lagi bengong aja ada? Kita kalau ngaji sejam aja ramanya udah lama banget. Kalau kongkong mah ayo bang, bawa ada yang ngangkat, Masya Allah. Kalau Masya Allah masih waktu kan, buset deh. Tuh umur kita. Jadi kata Imam Syafi'i, hapulai saja dari kenapa?
liqaflatihi yaminan min shimali, karena kelalaiannya pergi ke sana kemari ngerjain ini itu yang nggak ada manfaat, nggak ada gunanya, tahu-tahu umur udah tuh. Saya masih ingat budak-budak Joko kalau hujan-hujan begini masih ingat. Baru kemarin perasaan umur belasan. Ya kalau hujan kita main bola, demen kita umur belum ada belasan itu. Masih ingat terekam baru kemarin. Dan sekarang udah jadi ingkong deh. Sementara prestasi belum punya prestasi apa-apa. Rasanya begitu singkat hidup kita. Jadi seperempat itu untuk orang kebanyakan umur itu akan hilang begitu saja. Tinggal berapa? Tinggal seperempat. Di bait yang ketiga beliau bilang, wa bakin nisfi asqamun wa hammun wa syuklun bil makasib wal iyal. Isi umur kita seperempatnya itu adalah sakit. Kalau udah sakit mau ngapain ente? Boro-boro diajak ngaji, sehat aja, rontek mulu. Makan sakit. Coba kalau lagi sakit ke samper ngaji, dibuta-butain kita. Buta, mana kalau lagi sakit diajak ngaji. Betul. Sehat aja baca Quran selempar di rolong, lagi sakit. Jadi kalau udah kena penyakit, jangankan urusan ibadah, mancing aja kagak. Tuh kalau udah sakit mah. Kalau udah sakit, main catur walaupun hobi, udah apa? Lagi sakit, udah ngejebak catur balik mau ngapain? Kawin kan enak banget kawin. Capek nggak hobi mau kawin? Kawin itu kan bangkai yang paling enak. Coba lagi sakit pak. Biar gini mondar mandir boleh kita mulu juga kagak ngerti kita. Evident. Jangankan biar pakai make up biasa, pakai baju transparan lagi begini kita nggak ngerti. Katanya kalau kawin aja yang enak lagi sakit kita nggak bisa kerjain, apalagi ibadah. Betul. Wahamun dan hidup kita juga di dalamnya sehat sih, tapi kadang-kadang kita sebagian namanya umum. Depresi, apa bahasanya sekarang galau. Kalau orang tua bilang mongsang mangsing, ada bahasa itu. Uring-uringan, beling-satan. Bedanya teman-teman, lu apa sih romanya kagak tenang bener, aholi gua apa tahu tuh. Penyakit begini nggak berjodoh kan susah, belum ngobatinnya gimana ngobatinnya? Sakit apa ini? Doa umum. Apalagi enggak asfal, enggak sakit, enggak umum. Ada lagi waktu kita habis apa? Syukrun bil makasih. Sibuk dengan usaha. Sungsang sumbel kata orang ketukangan, jungkir balik kata orang, kaki buat pala buat kaki kata orang Cilegon, siang banting tulang malam banting diri kata orang Bogor. Kalau nyari duit kenal waktu, ngaji keren mulu ngaji, kalau duit itu apa? Dia ngaji penting. Yang duit mah ketutup. Betul. Pulang kerja baru buka helm, buka jaket, temennya ngajak nyari tanah. Selamat soal buat orang. Udah ada kakaknya udah urusan duit, baru urusan janda. Duit kita kan? Sebelum Acip. Ajarnya. Syukrun bil makasih wal iyali, kesibukan kita ngurus keluarga. Tuh perempuan tuh lihat tuh kalau urusan keluarga, dia bangun sebelum subuh dia udah melotot matanya, mempersiapkan kepentingan
suami dan anaknya yang berangkat kerja mau berangkat sekolah. Sholat subuh udah siap tuh antara semua. Suaminya berangkat, anaknya berangkat. Udah beres kerjaan dia. Belum. Piring jeprak. Waduh nyapuk di mana-mana. Rumah berantakan. Diberesin lagi. Selesai beresin, mikirin buat makan siap, belanja, terus belanja aja masak. Selesai masak, anak TK dia pulang. Nyuapin atu-atu. Biar beresin. Selesai anak TK pulang, anak nomor 4 dan baru SD kelas 3 pulang. Memanen lagi. Belum dicuci piringnya. Abangnya pulang. Ada orang aja Allahu Akbar mesti kata dia kayaknya udah 2 kali aja nih gua kerjaan berdua beres. Ada tadi subuh tuh bangun. Jadi jongkok kerjaan gua beres. Kata si Iman capek juga gue ini. Seluruh kerjaan memang gak ada beresnya. Terus coba mau tidur aja dulu lah bodo amat. Dia tidur baru rebahan. Pintunya ngotok beruntun kagak berhenti. Pas lihat uang kredit udah berjejer. Itu kan gaya hidup kita. Nah itu penggambaran Imam Syafi'i tentang kehidupan kita. Isinya tuh kayak begitu. Tidur, main, iseng, ngotot, kerja, nyari duit, ngaji, kadang-kadang bayar kalau mau. Tapi mati mah pengen sorga. Betul. Pada kesehatan hidup kita, maka Allah buka kita lewat ayat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian manusia itu main-main tanpa maksud dan tujuan? Dan apakah kalian kira kalian hidup seenaknya dengan agenda masing-masing, kerjaan masing-masing seenak menurut ente, lalu hidup ente selesai mati, habis mati kau tidak kembali kepada Allah untuk dimintakan pertanggungjawaban? Jawabnya tidak. Hidup kita ini bukan untuk main-main. Hidup kita ini adalah maksud dan tujuannya. Dan setelah kita mati, akhir hidup kita tidak selesai urusan kita, karena kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan saat ini. Maka yang perlu kita maknai hari ini adalah apa kehidupan itu sesungguhnya. Kita harus mampu mencari makna kehidupan dan maksud kenapa Allah hidupkan kita. Maka kita temukan jawaban dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pasti tidak menciptakan kalian untuk ibadah. Nah kalau mereka tadi ibadahnya kapan itu? Mengaji aja tidur, khutbah aja pules. Apa itu? Jadi duit ngaji perek. Sesuai nggak kalau kita lihat dari syair itu, ketemu nggak kita berhenti pada titik wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi betapapun begitu kenyataan hidup kita nggak bisa kita pungkiri, kita harus terus memaknai bahwa hidup ini memang ibadah. Harus dimaknai dan diupayakan sungguh-sungguh. Seluruh tarikan nafas kita, langkah dan perjalanan kita di dalamnya harus mengandung unsur ibadah. Yang kedua, Allah meriwayatkan ide awal penciptaan manusia ketika Allah firmankan wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita, tugasnya adalah untuk menjadi khalifah Allah. Alladzi yakhlufuni fi tanfidhi ahkam. Itu versi Jalalain begitu. Makna khalifah adalah menjadi wakilku, penggantiku kata Allah untuk menjalankan, melaksanakan hukum-hukum. Ini lebih terkait dengan urusan komunal, urusan kita, urusan sosial.
urusan kemanusiaan menjadi khalifah Allah, menerjemahkan firman-firman Tuhan dalam relasi kita kepada manusia sebagai hamba Allah. Jadi dari bawah naik ke atas, atas turun ke bawah, menyebar kebaikan. Itu disebut dengan tugas sebagai khalifah Allah. Khalifahnya bukan khilafah, masalah Bang Blasono khilafah. Khalifah bukan khilafah. Kalau yang naik aja itu manusia menjadi khalifah atau menjadi khilafah, membangun khilafah, nah itu khilaf itu. Khilaf itu khilaf. Khalifah artinya ya itulah konsep Tuhan dalam Al-Quran, hablum minallah hablum minas, hubungan vertikal transendental kepada Tuhan, hubungan manusia, dan hubungan komunal, hubungan sosial, semua diatur dalam konstruksi agama yang sempurna ini. Yang kita adalah orang yang telah menerima ini agama dengan penerimaan yang utuh dan total. Hanya tinggal bagaimana kemudian penerimaan itu mewujud dalam bentuk perilaku kita yang sesungguhnya. Dan ini nanti baru akan disadari secara penuh. Nggak usah pakai guru kalau kita udah mati. Kalau masih hidup sering lupa, ketempelan penyakit yang namanya lalai, yang disebutkan pula ikahumul gofiru. Itu dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini persis seperti orang yang sedang tidur dalam kehidupan dunia, tapi begitu dia mati barulah kemudian dia sadar. Makanya di Quran ada bahasanya itu kalau bilang hatta idza ja'amul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian tiba, mereka bilang, ya Allah, balikin saya kembali ke petukangan. Ya Allah, hidupin lagi. Ya Allah, kemarin saya kongkok mulu, saya mancing mulu, mancing. Saya pikir mah orang aja denger, ya Allah, tapi kaki kayak di lantai bawaannya. Kiai Ustadz banyak tiap malam ada pengajian, makanya saya datengin biar aku juga. Saya baru sadar, ya Allah, balikin lagi, kita balikin la'alli an a'mala salihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya bisa melakukan kebaikan yang dulu saya pernah tinggalin. Kan itu ayatnya begitu, Pak, menceritakan kita nanti bakal menyesal, minta balik lagi. Tapi Allah jawab buru-buru, kalla, tidak sekali-kali, kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah omongan, udah pernah dia omongin kemarin waktu itu juga begitu. Udah pernah, kemarin dia ngomong gitu pernah. Maka waktu saya bangkrut di musola yang mengatakan, ya Allah, kemarin saya khilaf, ya Allah, usaha maju duit buat nyawer mulu. Ya Allah, kemarin saya waktu sehat, ya Allah, saya mainnya ke tempat maksiat mulu, ya Allah, usaha maju bukan syukur malah saya gunakan buat maksiat, ya Allah. Dan si Ustaz mah kagak seberapa, ngasih bulan mah gak dihitung-hitung. Ya Allah, aku sadar sekarang, ya Allah, kembalikanlah kejayaanku, ya Allah, bukalah jalan hidupku, tolonglah hambamu ini, ya Allah. Keren bahasanya. Dan aku berjanji, ya Allah, kalau nanti usahaku maju, aku nggak akan lagi nyawer sawer sama biduan. Kalaupun saya nyawer, saya akan nyawer sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz yang berjuang di jalan Allah. Amin. Maju usahanya, bangkit lagi, nyawer lagi. Kalau inna kalimatun huwa qailuha omdoende. Ini kan bahasa Quran, kalau diterjemahin pakai bahasa Betawi seru. Inna kalimatun huwa qailuha, itu mau omongan gua udah denger. Kalau gitu udah omongin kemarin, gua aja lupa. Janji Mas Lani
main bola, main dohor, buru-buru berangkat asar kata maghrib patah, kebatang kakinya patah, loyo, ujungnya nanya lagi halo, berobat kemana aja udah ya Allah, tinggal nunggu pertolonganmu ya Allah. Ini kaki kalau besok baik ya Allah saya berhenti main bola. Pokoknya saya kalau ngelangkah pasti saya ngelangkah nggak ke masjid, ke musola, ke majelis pokoknya. Udah nggak mau lagi main bola. Kapok ya saya tobat turunan. Begitu baik. Nendang aja lagi. Ada begitu ada. Udah dibaca. Udah dipetain sama Allah kelakuan kita. Kau momentum begini ini penting untuk menyadarkan kembali kita masih punya kesempatan Pak sebelum dibalikin itu. Kalau kalimat itu besok dibalikin ke kita mau ngomong apa, mau balik udah nggak bisa, udah digusur langsungnya. Mau balik nggak bisa. Kita masih punya kesempatan. Kita yang ada di sini mudah-mudahan bisa menapaki perjalanan beliau yang kita kawin malam ini. Apalagi yang kenal dekat dengan beliau, tinggal diambil nilai-nilai baiknya. Kalau tidak bisa sampai seperti beliau, paling tidak ada kesan baik kepada beliau, ada keinginan baik meniru. Maka ada pepatah mengatakan, fa'ilam takun mislahum fatashabbah bihim, fa'inna tashabbuha bil kirami falah. Walaupun kamu nggak bisa meniru mereka, nggak bisa seperti mereka, tapi mau ya cobalah niru gitu. Kita bukan kiai, tiru-tiru jalan hidupnya kiai. Kita bukan ulama, contoh kalapnya ulama, ikuti jalannya ulama. Kalaupun tidak sama, nggak apa-apa ya, namanya niru kan nggak bisa sama persis. Fatashabbah bihim, fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Karena meniru-niru orang baik itu akan mendatangkan keberuntungan. Ulama Pak, meninggal aja keteladanannya bisa nuntungin orang yang masih hidup. Apalagi kalau orang yang masih pada hidup. Tapi yang lebih terjadi orang yang sudah mati memang. Anak Ibnu Mas'ud bilang, siapa orang yang ingin meniru bang yastan Nabi Muhammad. Kalau kamu mau niru, tirulah orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mereka itu sudah selamat dari fitnah. Sedangkan orang yang masih hidup lam yu'man minal fitnah, belum dijamin dia selamat dari fitnah. Kalau yang hidup kita istifadah dengan ilmunya, kita ikuti fatwanya, kita ikuti teladannya yang baik. Tapi yang udah pasti kalau orang itu meninggal, ya sudah kita diperintah hanya lihat yang baik-baik saja kan, berarti tiru gitu. Dan itu masih punya magnet kebaikan itu. Kalau masih hidup perintahnya bukan di situ, nanti ayatnya ada. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan supaya imanmu itu stabil, takwa kita ini permanen, syukur bisa naik. Dan iman kita kan masih ayam-ayaman nih Pak. Itu iman kita. Ini kalau ngaji gini nih, orang bener semua. Iya, otak kita kalau ngaji gini, otak kita lagi gelanggan kali kalau surga gitu. Kalau di majlis begini, otak kita klik kan kena surga gitu. Takut banget neraka. Tapi besok kalau ada lihat lain lagi. Adela. Gitu kan? Masya Allah. Maka itu untuk menjaga stabilitas iman dan ketakwaan kita, Allah kasih petunjuk sama kita. Apa? Wa kunu ma'as-shadiqin.
Hiduplah kamu bersama orang-orang yang benar, yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Siapa mereka? Ini tafsir al-Maqsur, ada ayat yang bunyinya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada sedikit pun unsur keraguan dalam dirinya, lalu kemudian wajahan dan dia berjuang berkorban di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan mengorbankan harta benda mereka, berkorban dengan jiwa raga mereka. Maka kata Allah, orang beriman yang model begitu ulaika humus shadiqun, itulah orang yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. Maka Allah katakan, hidupmu harus selalu membersamai mereka. Saya lagi kesel nih di TikTok nih, ada apa bahasanya kalau yang suka main medsos itu, konten kreator. Songongnya lagi sundul langit ini, ada 2 orang saya soroti 3 sebenarnya. Kalau Wahabi dong saya itu lah. Ada nih orang-orang kita yang ngomong bahasanya ulama itu nggak ada gunanya. Ngapain lama-lama hidup, mendingan mati aja kalau nggak ada gunanya. Mendidih Pak saya tuh. Karena hidup ini bermanfaat bagi orang banyak. Otaknya Pak cuma ngasih hidup manusia dengan makan dan uang sebenarnya ternyata. Karena dia memang fokusnya di dunia bisnis. Dia pengusaha, dia pemodal, tapi rancu dia ngomongin agama yang bukan bidang dia kagak tahu. Yang namanya kiai ataupun ustadz, sekecil-kecilnya ustadz, apalagi ulama besar, itu banyak asar yang mereka tanamkan. Sekecil-kecil guru ngaji pelita tempel masih bisa menerangi kegelapan. Emangnya lebih mahal mana gaji ratusan juta dibandingkan ilmu yang ditanamkan ustadz guru ngaji yang gak kena uang? Dia bisa kasih kerjaan orang banyak, tapi apabila dia bisa menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seenaknya dia ngomong. Ketika dia memprotes ada fatwa ulama yang mengharamkan tentang cryptocurrency, saya juga kagak ngerti di judul dapat itu ulama katanya gak ada gunanya itu ulama hidup dengan memberikan fatwa haram terhadap apa yang disebut dengan forex, kemudian apa namanya itu cryptocurrency, bitcoin dan sebagainya. Padahal itu memang buatan rekayasa dan sindikasi kaum global, orang-orang yang berpikir di bawah naungan kelompok Yahudi yang akan menguasai dunia. Wajar kalau ulama mengharamkan pola dan tata cara berekonomi mereka, tapi oleh si orang ini dianggap kiai kalau masih mengharamkan itu berarti kiai bodoh dan gak ada gunanya dia hidup karena telah menutup kesempatan hidup bagi orang banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari orang-orang yang kayak begini. Karena ulama sekecil-kecilnya ustaz yang bilang ibarat lampu tempel, dia tetap berguna di tengah kegelapan. Betul. Ini kita semuanya emang ngaji sama ulama besar. Awalnya nggak ada ulama besar, kita ngaji ustaz-ustaz kampung belajar alif kata saja mahal kan dulu. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kita sholat? Siapa? Siapa yang ngajarin kita baca alif-alifan? Siapa? Emangnya yang kayak gitu ngajarin kita baca Quran alif-alifan, mana telaten dia? Saya ada telaten, ada anak saya. Itu bodoh kan dari begini merutin sama ustaznya khusus. Masya Allah. Makanya itu ayat ini tetap tidak lekang. Karena panas tidak lampu karena hujan. Ayat ini up to date setiap saat bagi kita. Ulama itu ustaz, kiai, guru kita yang memang berada pada posisi domainnya menjadi pencerah hati umat.
Urusan dunia kan Nabi udah bilang antum a'lamu bil umuri dunyakum. Masa urusan suruh bagi makan orang lapar. Yang lebih songong lagi ada bahasanya begini. Heran saya katanya, kiai-kiai itu ustaz-ustaz. Ini yang lain lagi ngomong, yang lain lagi nih. Ini belum tanya nggak ketemu ini enggak. Saya kalau ada saya tonjok orangnya bener. Kayak dibilang begini nih. Heran saya sama kiai-kiai sama ustaz. Kalau umat datang ngadu masalah, kalian juga pesannya satu, suruh sabar. Tapi kita ustaz sama kiai punya hajat, tetap aja minta duitnya sama umat katanya. Kan suwe ngomong. Emang mana ada ustaz kiai minta duit sama umat? Enggak. Kiai itu nggak pernah minta duit sama umat. Guru ngaji nggak pernah minta duit sama ente, enggak. Kiai sama ustaz paling ngajak ente beramal soleh, diajak bareng sama kiai. Ente nggak tahu kiai nyumbang berapa. Ente aja suka curiga. Wah, banyak sumbangan kayaknya kiai, banyak untungnya nih. Ente aja begitu. Suzon aja sih. Jangan begitu. Ente nggak tahu perjuangan mereka. Dipikir kan kalau memperjuangkan agama ini ya. Ya Allah. Makanya itu Allah suruh dekat kita dengan mereka. Wa kunu ma'as-shadiqin. Siapa mereka itu? Al-ulama, al-amilin, was-salihin. Lalu ini ketakwaan kita berlanjut stabil, dekat dengan orang soleh. Kita belum doyan sama ibadah, deket ngikutin orang yang doyan ibadah. Lama-lama ketepaan juga, pilek aja nepa. Udah tahu kagak doyan ibadah, perginya turu-turu sama yang satu frekuensi, yang sama-sama kagak doyan. Ya kalau lapar minta mampir makan. Dia kan sembahyang minta aja sono keburu, begitu ngomongnya tuh. Bilang makan mah kudu mampir, bilang sholat minta aja keburu. Padahal makan juga keburu. Ngotak-ngotak juga doang. Karena melihat ibadah. Terus sakit begitu Pak, betul. Kita sadar kita ini orang awam, kumpul sama orang alim. Kalau kita nggak tahu kita bisa nanya, kita lupa diingetin, untung nggak kita. Lu tahu awam, bodoh, ngomongnya orang tolol, bego banget. Makanya ayatnya wa kunu ma'as-shadiqin. Itu membersamai orang soleh, membersamai orang alim, itu penting buat kita. Saya ingin tanamkan itu saja dulu. Ini umat nanti akan dihantam kebingungan ke depan. Karena percepatan perubahan ini dahsyat sekali. Ini beda dengan 40 tahun sebelumnya, atau 20 tahun ke depan, Pak. Percepatannya lebih meningkat lagi, akselerasinya tak terbatas. Ayat itu harus tetap menjelma. Kita mesti dekat dengan ajarannya yang sudah meninggal, dekat dengan orangnya yang masih pada hidup, masuk pada perintah itu. Wa kunu ma'as-shadiqin. Imam Ibnu Athaillah Sakandari kan terkenal kali ucapan dia. La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqam. Janganlah kau membersamai orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kau untuk dekat dengan Allah, dan jangan kau membersamai orang-orang yang ucapannya tidak menuntunmu kepada Allah. Artinya hidup ini kita boleh kenal semua orang, tapi yang harus kita akrabi adalah orang-orang yang bisa menginspirasi kita menjadi orang baik, orang-orang yang bisa mengajarkan kita kebaikan, orang-orang yang bisa menuntun kita kepada kebenaran. Itu yang harus kita ambil pada saat ini. Kalau masalah pintar kepintaran duniawi itu bukan domain kiai. Domain ulama dan kiai lebih kepada spiritualitas. Apa yang disebut dengan urusan akwal kita, perilaku kita, urusan batiniah kita. Kemajuan modern, insya Allah. Allah udah siapin tuh generasi yang turun begitu, Bapak. Ada, selalu ada di zaman. Tapi yang namanya orang-orang alim, orang-orang soleh, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu masa
kecuali masa sesudahnya adalah masa yang jauh lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Artinya kalau hari ini kita sudah banyak keluhan-keluhan terkait urusan-urusan agama, maka keluhan itu akan semakin banyak, nanti persoalan akan semakin banyak lagi di masa yang akan datang. Maka haul menyegarkan ingatan kita kepada orang soleh, orang alim itu penting untuk kita lakukan dalam rangka mengikuti dan meladani mereka. Membersamai orang-orang soleh, orang alim yang masih ada di sekitar kita, itu pun juga sangat penting untuk kita ambil bagian hidup kita agar kita tidak tersesat dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Jelas? Paham? Dan jelas sudah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.